Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bang Iqbal, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan bereaksi pada orasi yang mengguncang ruang publik. Dr. Tifa dalam deklarasi chef akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat setelah dijadikan tersangka dan pengakuan Dr. Tifa tak terduga soal perjuangan. Sebuah panggilan perlawanan moral, bukan dengan kekerasan, tapi dengan akal sehat dan nurani yang masih hidup. Ini bukan sekedar orasi, tapi teriakan hati nurani dari ruang sunyi yang sudah lama dibungkam sistem. Mari kita kupas, kita rasakan, dan kita teruskan semangatnya, karena diam hari ini bisa berarti tunduk pada kebusukan. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya ya, pada waktu itu. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika, saya hitung. Dan ternyata betul ya, betul bahwa setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Kenapa saya bisa memasukkan hal tersebut? Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut marut, yang sangat amburadul. Bahkan waktu itu Abangda Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini, padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau bahwa saya berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh beliau. Di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok, 90% bermain uang, 90% hancur. Nah itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat, Dengarkan nada suaranya, bukan marah, tapi getir. Ia bicara tentang nasib para akademisi yang dikriminalisasi, aktivis yang dibungkam, dan peneliti yang dicap musuh hanya karena jujur. Dr. Tifa menegaskan, negeri ini sedang kehilangan keberanian untuk berpikir merdeka. Pertanyaannya, sejak kapan kejujuran dianggap ancaman? Apakah negara ini takut pada ilmu pengetahuan? Kalau orang yang berpikir kritis
dianggap pengkhianat, berarti yang diinginkan hanyalah rakyat yang diam dan takut. Tapi Dr. Tifa berdiri tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua. Dari Polda Metro Jaya, tepat Jumat Barokah, tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya, Bapak dan Ibu semuanya. Hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya, ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ini yang harus dipahami semuanya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya, tanggal 7 November 2025, kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Saya senang sekali dengan para jurnalis, YouTuber, agar menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUA. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya, ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu. 1825. Kita seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis. Saya bukan orang yang optimis. Saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena dunia akademik kini tidak lagi bebas. Banyak dosen, peneliti, bahkan mahasiswa diintimidasi karena opini. Padahal kampus seharusnya tempat lahirnya kebenaran, bukan tempat takut bicara. ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1, fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3.
Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdan Syah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa dia menggunakan pasal-pasal besar ini? Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah kita belejetin di dalam buku ini. Ini kejahatannya sudah kita belejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal pembuktian ijazah, bukan. Tapi nanti yang kami hadapi adalah bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bagaimana orang jahat itu akan mati-matian membuktikan bahwa kami melakukan hasutan. Orang jahat itu akan mati-matian membuktikan dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab, membuktikan bahwa kami melakukan editing terhadap materi-materi yang ada di sosial media. Itu persoalan besarnya. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Dia pun tahu bahwa soal ijazahnya udah selesai. Dan kenapa di tanggal 7 November, beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney, itu yang bikin dia sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Yang paling dia takuti saat ini adalah pemakzulan Gibran. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jokowi White Paper sudah diselesaikan setengah bagian oleh sahabat kami Bang Rismon. Saya juga menyelesaikan setengah bagian bersama Mas Roy Suryo. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran's Black Paper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena dengan Gibran's Black Paper, Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Itu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka menahan kami, mereka akan memasukkan kami agar kami berhenti. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Itu sebetulnya salah dua dari alasan mereka. Jadi hal kedua yang ingin mereka hantam, yang ingin mereka cegah adalah bagaimana RT ini bisa dibungkam
agar tidak melanjutkan penelitian kami terkait Gibran. Nah, dua hal inilah titipan pesan kami kepada teman-teman semua. Ketiga, saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Jadi harapan saya sebetulnya, kalian gak usah risau, saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto ya, masih bisa makan soto, gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Yang jadi pikiran saya gimana laptop sama HP saya nih, karena saya mesti kerja kan gitu. Ya itu jadi masalah, tapi nggak apa-apa. Buya Hamka menuliskan sebuah buku yang luar biasa, membuat terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan pena dan kertas. Gak ada masalah buat kami. Tapi yang menjadi masalah buat saya, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah saya bertanya kepada nasionalisme kalian semua bangsa Indonesia. Hari ini saya pakai batik menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mens rea, tidak ada niat busuk, tidak ada niat jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hari Kamis 13 November 2025, saya nggak peduli saya pulang apa tidak. Karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kotak, mau saya dikunci di gua, nggak peduli. Karena saya yakin perjuangan saya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ada jalan bagi lanjutan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewakafkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dr. Tifa menyentil keras, kalau ilmuwan tak lagi berani jujur, maka bangsa ini akan disesatkan oleh kebodohan yang disengaja. Dan itu benar. Lihat saja, data yang dimanipulasi, fakta bisa dibungkam, dan media lebih sering menyiarkan pencitraan daripada kebenaran. Orasi ini seperti tamparan keras bagi kita semua yang terlalu nyaman melihat ketidakadilan. Chef akademisi, aktivis, peneliti, dan rakyat bukan slogan, tapi panggilan moral. Perlawanan bukan dengan senjata, tapi dengan pikiran, tulisan, data, dan keberanian moral. Dr. Tifa mengajak semua kalangan, jangan diam ketika kebebasan berpikir dikebiri. Karena ketika ilmuwan dibungkam, maka yang tersisa hanyalah propaganda yang menegaskan bahwa rakyat punya hak untuk berpikir, meneliti, mengkritik, dan menolak kebohongan. Dan disinilah semangat itu hidup, semangat untuk menegakkan martabat kebenaran di atas kepentingan kekuasaan. Pemerintah sering bicara soal kemajuan, ilmu pengetahuan, tapi tidak siap mendengar hasil penelitian yang tidak sesuai narasi mereka. Lembaga akademik pun banyak yang tunduk karena takut kehilangan dana, jabatan, atau posisi aman.
Ironinya, mereka yang mengaku intelektual justru menjadi corong kekuasaan, bukan menjaga kebenaran. Dr. Tifa tidak menuduh, ia menelanjangi sistem yang sudah lama busuk tapi ditutup rapat dengan jargon stabilitas nasional. Kita tidak butuh stabilitas yang menindas, tapi keadilan yang berani. Maka orasi ini bukan provokasi, ini panggilan untuk sadar dan berani. Saya salut untuk keberanian Dr. Tifa. Di tengah ketakutan dan sensor sosial, ia berdiri tegak membawa obor kecil kebenaran. Kepada semua peneliti, akademisi, jurnalis, aktivis, dan rakyat kecil, jangan berhenti bicara, jangan takut berpikir. Karena sejarah selalu mencatat mereka yang diam di hadapan kebohongan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Orasi Dr. Tifa bukan akhir, ini titik balik. Saatnya rakyat melek, intelektual bangkit, dan nurani kita bersatu melawan kebodohan yang dibuat sistematis. Dan untuk kalian yang menonton, jangan cuma reaktif, tapi jadilah bagian dari perubahan. Sebarkan kebenaran, bangun kesadaran, dan tetap berpihak pada nurani bangsa. Karena sejatinya kebenaran tak butuh izin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.